Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue Swes. Semoga teman-teman netizen dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Abraham Samad ini akhir-akhir ini namanya mulai dikaitkan dengan ijazah Pak Jokowi. Mulai viral. Masing-masing mempunyai statement sendiri-sendiri dan masing-masing mengkaitkan dengan Pak Jokowi dengan versinya masing-masing. Nah, apakah benar Abraham Samad ada kaitannya dengan ijazahnya Pak Jokowi? Ya, kita kupas sebentar. Jadi di awal pencalonan Pak Jokowi menjadi presiden di tahap pertama itu menjadi ada tarik ulur antar partai. Jadi Pak Jokowi menjadi gubernur belum selesai, gubernur DKI, itu ada tawaran untuk mencalonkan diri menjadi presiden, dicalonkan oleh partai. Ada partai yang ingin mengusung Pak Jokowi menjadi RI 1. Nah, akhirnya Pak Jokowi bersedia, tapi membawa nama calon wakil presidennya adalah Abraham Samad. Itu usulan dari Pak Jokowi. Tapi Bu Megawati nggak berkenan, akhirnya yang berpasangan dengan Pak Jokowi itu Pak Yusuf Kalla, Pak JK. Dan itu sudah, berita itu sudah tersebar kemana-mana. Artinya apa? Artinya Pak Jokowi menganggap Abraham Samad itu orang baik dan layak menjadi wakil presiden. Ya, nggak ada masalah Pak Jokowi dengan Abraham Samad. Tetapi menjelang Pak Jokowi lengser, Abraham Samad mulai menyerang Pak Jokowi. Ya, saya nggak tahu ini ada apa antara Abraham Samad dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi jelas sebetulnya merangkul Abraham Samad untuk menjadi wakil presiden di tahap pertama sekali lagi. Ya, tapi dari sekian banyak orang yang mengatakan Abraham Samad ada di belakang Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, tapi Abraham Samad menepis itu. Ya, Abraham Samad sempat memberi kesaksian beberapa waktu yang lalu, memberi kesaksian bahwa Abraham Samad nggak ada kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi. Ya, tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Ya, mengelak karena merasa antara Abraham Samad dan Pak Jokowi ini nggak ada masalah katanya. Ya, biar jelas kita lihat videonya terlebih dahulu. Tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Sampai detik ini saya belum pernah menerima undangan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Dan terus terang saya heran mendengar informasi ini karena saya tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Video tadi menjelaskan bahwa Abraham Samad mengatakan nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, buktinya dia tidak pernah dipanggil oleh Polda Metro Jaya, baik menjadi saksi, sebagai saksi ataupun sebagai terlapor atau tersangka, apalagi tersangka, nggak pernah. Itu salah satu alasan Abraham Samad mengelak bahwa dia nggak ada kaitannya dengan ijazahnya Pak Jokowi, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, itu versinya Abraham Samad. Ya, bisa saja orang berbicara apa, itu hak masing-masing. Tetapi ada sebuah video yang membuktikan bahwa Abraham Samad ada di belakang Roy Suryo. Video pertama kaitannya dengan itu, kita lihat. Saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan.
Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti, ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Munarro. Ya, video tadi jelas mendekati Pak Jokowi habis masa jabatannya. Abraham Samad berpidato dengan semangatnya memprovokasi audiensi, ya, biar tidak lupa kejahatan Jokowi. Jadi membawa audiensi, memberikan narasi bahwa Jokowi itu bukan orang baik, Jokowi itu jahat. Makanya dalam pidatonya dia menekankan kepada audien bahwa jangan pernah lupa tentang kejahatan Jokowi. Itu satu. Kemudian yang kedua, Abraham Samad juga menegaskan, memprovokasi ke semua audiensi untuk selalu berkomitmen, ya. 2 hari setelah lengsernya Pak Jokowi, masa jabatannya Pak Jokowi habis, itu sama-sama ke gedung KPK atau ke Polri, ke kepolisian, untuk menuntut KPK atau kepolisian agar mereka menyelidiki keluarga Jokowi kaitannya dengan korupsi. Jadi Abraham Samad ini menarasikan ke audiensi bahwa Jokowi dan keluarga besarnya dan anak-anaknya itu melakukan korupsi selama 10 tahun. Narasinya seperti itu. Jadi selama ini dari awal Abraham Samad ini udah kejam kepada Jokowi, udah memprovokasi kepada orang, menarasikan bahwa Pak Jokowi ini korupsi, jahat, dan merugikan negara, merugikan rakyat. Itu. Nah, kemudian selain itu ada lagi sebuah video di mana Abraham Samad ini menyarankan Pak Jokowi untuk tidak melanjutkan laporannya. Artinya dia membela Roy Suryo dan kawan-kawan, Roy Suryo, Tifa, Rizal Fadilah, ya, dan kawan-kawan itu biar tidak masuk penjara, maksudnya itu, ya. Kita lihat videonya dulu. Memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Jelas kalimatnya Abraham Samad untuk memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melanjutkan laporannya. Ya. Jadi Pak Jokowi diminta untuk memberi contoh kepada masyarakat. Nah, dengan cara apa? Dengan tidak melanjutkan laporannya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi kasus pencemaran nama baik ini clear, berhenti. Maksudnya Abraham Samad seperti itu. Nah, pertanyaannya, kenapa yang diberi masukan Pak Jokowi untuk menghentikan laporannya? Kenapa tidak Roy Suryo dan kawan-kawan? Kenapa tidak yang tersangka ini yang diberi masukan untuk mengajukan RJ? Padahal jelas-jelas dari video yang pertama ada kaitannya. Abraham Samad ini jelas-jelas ada kaitannya dengan permasalahan ijazah Pak Jokowi ini. Dia juga teman lawyer-lawyer mereka. Nah, seharusnya Abraham Samad ini memberi masukan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, kepada pengacara-pengacara mereka agar mengajukan RJ kalau memang mau mereka tidak dipenjara, tidak diproses secara hukum. Ya. Nah, itu. Nah, ada lagi sebuah video, Dr. Tifa yang menguatkan bahwa Abraham Samad ini ada di belakang mereka. Ya. Di dalam sebuah videonya, Dr. Tifa ini mengatakan bahwa pengen berjumpa dengan
siapa Abraham Samad, karena Abraham Samad ini adalah teman seperjuangannya dalam memperjuangkan kasus ijazahnya Pak Jokowi ini. Udah 6 bulan nggak ketemu. Ya, kita lihat videonya lagi. Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini. Padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang. Saya ingin katakan kepada beliau, di bulan April, Mei, ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok, 90% bermain uang, 90% hancur. Nah, itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Nah, jelas di situ dikatakan bahwa Abraham Samad ini kalimatnya Tifa. Abraham Samad mengatakan kepada Tifa bahwa situasi hukum di Indonesia ini 90% bobrok, 90% bermain uang, 90% hancur, ya. Dan Tifa mengatakan bahwa Abraham Samad ini adalah teman seperjuangannya dalam memperjuangkan permasalahan ijazah ini. Tapi sudah 6 bulan nggak ketemu, ya. Di awal pertemuannya mengatakan itu 90% situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok, bermain uang dan hancur, ya. Jadi kelihatan sekali. Dan juga ada sebuah videonya Roy Suryo kelepasan ngomong atau mungkin sengaja, saya nggak tahu, ya. Bisa kelepasan ngomong, bisa nggak sengaja, atau disengaja, bisa disengaja. Ya, apa yang dikatakan Roy Suryo? Roy Suryo mengatakan bahwa mereka itu yang mengkoordinir adalah Abraham Samad, ya. Biar jelas videonya kita putar dulu. Media, kami tetap berjuang bersama untuk terus menegakkan kepalsuan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Ya, iya, jadi itu harus ditegakkan kepalsuannya. Kalau ada narasi bahwa memang Polda Metro Jaya melakukan kesalahan, kecacatan dan itu berhenti, satu yang kami tegakkan, kalaupun perkara penuntutan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik kami berhenti, ya, soal ijazah palsu Jokowi tetap kita kejar. Itu ini. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, teman-teman lawyer jangan kecil hati. Kita ini sudah nyerah ini teman-teman, ya, sudah mulai nyerah ini. Tetap berjuang untuk kemudian membongkar kepalsuan ijazahnya Jokowi. Silakan. Jadi sekali lagi teman-teman semua, ya, kita tetap menegaskan, kita bersatu, kita semua menegakkan kebenaran. Terima kasih kepada semua lawyer di sini di bawah Mas Kosinudin dan Pak Petrus Celestinus, di bawah kondasi Pak Abraham Samad. Nah, ini dan Pak Petrus Celestinus di bawah kondasi Pak Abraham Samad. Nah, jelas kalimat-kalimat terakhir yang berhubungan dengan Abraham Samad, ya, Roy Suryo mengatakan terima kasih kepada para lawyer, terima kasih kepada semua lawyer yang di bawah Kosinudin dan Petrus, di bawah koordinator Abraham Samad. Ya. Nah, jelas sekali tadi disebutkan di bawah koordinator Abraham Samad. Nah, pertanyaan saya di depan itu sengaja atau tidak, kelepasan atau memang sengaja? Yang jelas menurut saya ada 3 alasan kenapa Roy Suryo menyebut Abraham Samad sebagai koordinator. Menurut saya yang pertama, kemungkinan yang pertama, Roy Suryo tidak ingin masuk penjara sendiri. Dia ingin mencari kawan lagi yang bisa masuk penjara, makanya menyebut Abraham Samad sebagai koordinator. Dan yang kedua, transferan mulai berhenti atau mulai tidak lancar, sehingga Roy Suryo mulai ngoceh mengkaitkan Abraham Samad kepada kelompok mereka, bahkan menyebut sebagai koordinator. Dan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, ya, Roy Suryo udah stresnya udah tingkat tinggi karena P21-nya sudah mulai digembar-gemborkan sebentar lagi
keluar SP21-nya, makanya dia merasa tertekan, akhirnya stres berat. Tidak sengaja memunculkan nama Abraham Samad. Ya, itu. Jadi memang sekarang udah mulai jelas. Dan satu hal lagi kejelasan, sebetulnya kasus ijazah Pak Jokowi ini bukan permasalahan hanya sekedar ijazah, tapi ada tendensi lain. Bisa jadi tendensi politik, bisa jadi tendensi pribadi, kebencian pribadi, ya, dendam pribadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena salah satu video Roy Suryo yang terakhir adalah dia kelihatan memperlihatkan kebencian terhadap Pak Jokowi. Ada tendensi lain, tidak murni masalah ijazah palsu, ya, karena memang ijazahnya nggak palsu. Kita lihat videonya biar jelas. Dan kenyataannya, tahun 2025, upacara kemerdekaan tahun lalu, di mana upacaranya? Enggak di IKN, kembali ke ibu kota negara Republik Indonesia yang kita hormati bersama, yaitu Jakarta. Apa gunanya kalau gitu ada IKN, ya? Kemudian kan malah double biaya, double anggaran, merugikan masyarakat. Terus mau dipakai untuk apa? IKN akhirnya jadi apa? Saya nggak bicara yang lebih buruk, ya. IKN itu akhirnya kan sekarang terkenal, ya, sebagai tempat bagian, ya, ada plus-plusnya lah gitu. Kalau malam, ya karena wajar, tempat dimana kalau itu kosong, kan pasti ada juga orang nyari-nyari kayak gitu. Kemudian kan sampai akhirnya timbul cerita-cerita lucu-lucu di sana, ya. Kemudian kan ada para pekerja di sana. Kemudian saking bingungnya, akhirnya dia tanya ke orang-orang di situ, gimana caranya itu pada ternyata itu loh, kan ada kuda di situ. Wah, terus akhirnya dia sama kuda. Padahal diketawain sama teman pekerja yang lain, kamu tuh bodoh banget. Kenapa kok sama kuda? Naik kuda itu pergi ke desa sedekat, ya. Desa setempat tuh banyak di situ gitu loh. Jadi bukan sama kuda gitu loh. Aduh. Jadi cerita-cerita kayak gitu malah berkembang di IKN. Belum lagi tikusnya, belum lagi binatang-binatang liar yang berkembang. Anggaran pemeliharaan IKN tuh membuat boncos negara. Jadi sebelum kemudian menghabiskan anggaran dicacahkan 460 sekian triliun, yang sekarang sudah habis 100 sekian, ya, mungkin sudah lebih, ya. Lebih baik stop anggaran untuk IKN. Makanya kita kembali kepada keputusan Mahkamah Konstitusi, yang meskipun keputusan itu tidak kemudian menutup IKN, tidak kemudian membatalkan IKN, tapi putusannya adalah mengembalikan ibu kota negara, ya, sementara ini kembali ke Jakarta. Itu saya kira sudah betul dan tidak perlu lagi diterbitkan Kepres. Daripada apa? Saya khawatir nanti ritual kayak gini, nah, ini nanti malah akan banyak dipakai oleh orang-orang yang kemudian, ini fakta loh, ini fotonya, ya, meskipun nggak ada hubungannya dengan IKN, ini jauh sebelumnya. Kayak gini malah akan diikuti oleh orang-orang untuk mencari-cari sesuatu yang lain-lain lagi. Jadi teman-teman semua, ya, mulai dari waktu itu ada SMK, ya, yang kemudian ada ritualnya, dan ini fakta, nggak bisa lagi dibantah, ya, ritual SMK ini. Kemudian sampai kepada ritual kendi di IKN ini. Kayak gini memang ada di Republik kita. Kayak gini memang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, di bawah bekas Nusantara, bekas ini ketika Majapahit, ketika Sriwijaya, bahkan ketika zaman animisme, dinamisme memang masih sudah ada. Tapi ini nggak apa-apa, ini dihormati, tapi tidak perlu kemudian ditonjol-tonjolkan atau bahkan dibawa-bawa lagi ke sesuatu yang sekarang kemudian terlalu diagungkan. Nah, dari video itu jelas Roy Suryo mengatakan tahun 2025 upacara Hari Kemerdekaan RI tidak di IKN, ya. Dan itu merugikan masyarakat karena double anggaran. Dan ada cerita-cerita aneh di IKN menurut Roy Suryo. Ada IKN itu menjadi tempat plus-plus, tempat seks bebas. Kemudian ada pekerja yang melakukan hubungan seks lah dengan kuda dan sebagainya. Ini jelas video yang terakhir menunjukkan satu, Roy Suryo punya kebencian pribadi kepada Pak Jokowi, ada dendam pribadi kepada Pak Jokowi. Yang kedua menandakan jelas sekali bahwa Roy Suryo stres. Nggak ada yang namanya IKN
buat tempat plus-plus, kemudian cerita tentang kuda, itu menandakan dia itu stres berat, ya, stres berat. Karena P21 sebentar lagi dia sebenarnya tahu, makanya dia stres berat. Biar lebih jelas informasinya seperti apa, P21-nya kapan, persediaan seperti apa, jangan lepas dari Quest West, selalu ikuti video Quest West. Wassalam.